Kita lanjut. Teman-teman, jika memang benar-benar menurut Pak Rohman Hidayat ini adalah ada peran pengganti, kenapa dari dulu tidak membuktikannya? Halo teman-teman, dimanapun Anda berada, kita lanjutkan kembali pembahasannya. Kita ngobrol santai saja karena kasus Subang ini sudah begitu banyak sekali dibahas. Saya di sini seperti biasa ditemani kopi hitam, ya semangat selalu ya, agar refresh seperti itu. Baik teman-teman, mungkin teman-teman sudah mendengar pernyataan dari Pak Rohman Hidayat mengatakan bahwa ini adalah ada peran pengganti dalam kasus Subang ini. Apakah Danu ini begitu rabunnya menyebutkan nama-nama pelaku yang terlibat dalam kasus ini? Sedangkan sudah kita ketahui, Danu ini bukan saksi, tapi pelaku yang ada di TKP dan melakukan pemukulan. Apakah Danu inilah seorang pembunuh bayaran? Oke, kita lanjut. Teman-teman, jika memang benar-benar menurut Pak Rohman Hidayat ini adalah ada peran pengganti, kenapa dari dulu tidak membuktikannya? Sampai adanya sidang, belum ada pembuktian peran pengganti tersebut. Kalau ada bahasa disebutkan ini adalah peran pengganti, berarti sudah tahu dong siapa yang digantikan. Tinggal disebutkan saja. Namun dari dulu, saya belum mendengar dan belum melihat di berbagai pemberitaan, media massa dan juga langsung turun ke lapangan, mendengar tentang adanya orang-orang yang mengganti. Atau bisa saja mungkin begini, ada pelaku yang sebenar-benarnya, namun Danu menyebutkan Yosep yang bukan pelakunya, Mimin Abi Arigi, seperti itu. Jadi menggantikan pelaku yang sebenar-benarnya. Apakah benar seperti itu dalam kasus Subang ini? Sebenarnya tidak usah pusing, tinggal bisa membuktikan siapa yang digantikan oleh Yosep, Mimin Abi Arigi. Luar biasa. Ini nanti akan kesulitan juga Pak Yosep ini jika ada pertanyaan dari hakim, kenapa Pak Yosep ini tidak berbicara kepada penyidik dari dulu? Kok tiba-tiba di persidangan ini berbicara hal itu? Ini akan menjadi panjang dan menjadi bumerang, menjadi masalah lagi dalam persidangan. Karena kan di persidangan itu berkas yang sudah jadi di BAP tersebut. Nanti akan ada pertanyaan seperti itu. Ya, tapi tidak apa-apa. Ini akan ramai sekali. Bagaimana kalau nanti tiba-tiba menyebutkan nama pelaku yang sebenar-benarnya? Kan luar biasa teman-teman. Sesuai dengan janji Pak Yosep akan membongkar semuanya. Bapak nanti lihat di pengadilan. Pokoknya Bang Jack juga nanti akan tahu Bapak akan bongkar semuanya. Itu via telepon teman-teman, gua dengar sendiri. Bang Freddy dengar sendiri. Semua teman-teman saya itu dengar sendiri Pak Yosep berbicara seperti itu. Dan kalau rekaman-rekaman ini sudah banyak lah, Pak Deddy juga udah banyak punya rekaman-rekaman percakapan Pak Yosep ya, seperti itu. Waktu di hotel di Bandung dulu, saya masih ingat, saya, Yahya, Pak Deddy, Bang Freddy, Heri. Tiba-tiba Pak Yosep nelpon ke Deddy. Pak Deddy mana? Pak Deddy bilang tidak bareng sama kita. Pak Deddy bilang sudah di rumah Pak, ini di rumah saudara. Awas Pak Deddy jangan bareng-bareng sama YouTuber, main rekam saja kalau kita bicara. Tidak Pak, ini lagi di rumah teman gitu kan. Padahal saya mendengar semuanya. Disitulah banyak rahasia-rahasia terbongkar oleh dari Pak Yosep Hidayat tentang masalah sekolah. Kita nanti rapat Pak Deddy datang ke rumah katanya. Ini rekaman yang dulu saya dengar ya. Nggak tahu Pak Deddy masih punya atau tidak. Kita rapat Pak Deddy tentang masalah sekolah katanya. Nanti akan dipanggil semuanya, seluruh staf dan guru-guru. Saya dengar, padahal di situ kumpul. Cuman Pak Deddy tidak bilang kita kumpul. Nah, jadi banyak sebenarnya teman-teman rahasia-rahasia yang ya sedikitnya terdengar dari Yosep. Pak Yosep bilang kepada saya pun, saya adalah bos dari yayasan tersebut yang mengatur semuanya, tidak usah ragu-ragu kalau masalah yayasan. Saya pernah bertanya seperti ini, Pak Yosep kenapa kok tidak Yoris yang menjadi kunci mahkota dalam kasus ini? Oh jangan, itu jangan dibuka, pokoknya jangan. Begitu. Ya, Kang Heri dengar sendiri tuh. Waktu percakapan saya dengan Pak Yosep sampai ketawa-ketawa ya. Jangan dibuka. Intinya Danu dulu. Nanti Danu yang akan membongkar semuanya.
Celetuk ada suara Bu Mimin. Iya Bang Jack, pokoknya Danu dulu, nanti si Danu yang akan berbicara. Sekarang Danu sudah berbicara kepada publik mengatakan mereka lah para pelakunya. Lah kok tidak mengakui? Aneh, ya kan? Adanya peran pengganti katanya. Luar biasa. Tapi intinya ya kan kita hanya bahasan ya, hanya obrolan kita, hanya obrolan seperti biasa. Kan nanti pengadilan yang akan memutuskan, yang akan menetapkan, yang akan memponis. Baik memponis Yosep mungkin, Danu, Mimin, Abi Arigi. Kalau misalkan yang 3 tersangka ini kan nanti sudah sidang. Karena kan dikabarkan sekarang belum P21. Wah, luar biasa. Ngeri-ngeri sedap kasus Subang ini, teman-teman. Ngeri-ngeri sedap ya. Nah, teman-teman. Sebenarnya, Pak Rohman juga dari awal mendampingi Pak Yosep sudah mencurigai kepada Ibu Mimin. Itu sebenarnya sudah curiga kepada Ibu Mimin. Namun seiring dengan berjalannya waktu, Pak Rohman sangat yakin bahwa Abi Arigi dan Bu Mimin Yosep tidak terlibat dalam kasus ini. Muncullah pernyataan peran pengganti. Benarkah ini peran pengganti? Apakah Danu sudah rabun di TKP? Karena adegan prarekonstruksi dan juga rekonstruksi itu tidak mudah dilakukan kalau orang-orang yang benar-benar tidak mengalami. Bayangkan sekarang 97 reka adegan direkonstruksi, teman-teman. Kalau orang yang tidak mengalami, tidak terjun, dan tidak melakukan, tidak mendengar, merasakan di situ, sulit. Yang ada hanya mengarang. Apakah Danu mengarang? Kita lihat di pengadilan. Kalau mengarang dan benar menyebutkan nama pelaku ini bukan Yosep, Mimin, Abi Arigi, sesuai yang dikatakan peran pengganti, berat dong. Lalu apa sih kepentingan Danu sehingga tega menyebutkan memfitnah orang? Kan seperti itu. Nah, tapi kita lihat saja nanti. Kenapa Pak Yosep dan Pak Rohman tidak membuktikan ucapan Danu adanya peran pengganti? Nah, seperti itu teman-teman. Mungkin secara kasar kita ada pelaku utama, tapi Danu menyebutkannya Yosep. Tapi bukan Yosep, bukan Mimin, bukan Abi Arigi. Tapi ada yang sebenar-benarnya mungkin seperti itu. Apakah benar ada? Ya tidak usah pusing kita. Tinggal kita lihat Pak Rohman bisa nggak membuktikan sama Pak Yosep membuktikan si pengganti Pak Yosep ini. Alamak, ramai kali kasus Subang ini ya, teman-teman. Nah, seperti itu. Nah, setelah Pak Yosep dijadikan tersangka oleh pihak kepolisian Polda Jabar, akhirnya Pak Rohman Hidayat menjadi sorotan publik dan banyak sekali komentar-komentar miring terhadap dirinya, teman-teman, tentang hal masalah ini. Ya, di sini perang antara mungkin juga ada yang simpati kepada Danu, ada yang simpati kepada Yosep. Di sini perang dan banyak juga yang menggoreng kepada kuasa hukum Danu dan juga kepada kuasa hukum Yosep. Wajarlah, namanya juga warganet atau netizen atau publik pemerhati kasus Subang dari tahun 2021 lama sudah kita ikuti. Oke, teman-teman. Tetapi seiring berjalannya waktu, Pak Rohman Hidayat memiliki keyakinan kuat bahwa keempat kliennya sama sekali tidak terlibat dalam kasus Subang ini. Padahal Pak Rohman sudah mengatakan ia juga sempat curiga kepada Ibu Mimin sejak awal menangani kasus ini. Jadi ada kecurigaan kepada Ibu Mimin, Pak Rohman ini sejak awal mencuat kasusnya. Nah, bahkan mengatakan jujur katanya, di awal saya juga curiga ke Bu Mimin, menurut Pak Rohman. Nanti teman-teman bisa simak di YouTube-nya MBS, di situ sudah jelas ya. Saya pun sambil menonton ini, tadi sudah mendengarkan keterangan Pak Rohman di YouTube-nya MBS. Oke teman-teman, kendati demikian, seiring dengan bergulirnya dan juga berjalannya waktu perkara kasus Subang ini, Rohman Hidayat pun menjadi yakin bahwa Mimin, Abi Arigi, Yosep tidak sama sekali terlibat. Ini keyakinan Pak Rohman. Tapi kan beda nanti keyakinan hakim bagaimana,
melihat segalanya, hakim beda lagi nanti. Hakim yang akan memutuskan. Meskipun banyak sekali perdebatan di dalam kasus ini. Bahkan Pak Rohman mengatakan itu hanyalah copy paste yang dibacakan dakwaan kemarin ya. Nah oke, hal itu menurut Pak Rohman Hidayat karena Mimin dan ketiga kliennya itu selalu memberikan keterangan yang sinkron dan konsisten. Waduh, luar biasa ya. Nanti saksi-saksi di sidang lanjutan akan dihadirkan. Apakah nanti tukang surabi ini yang akan menyelamatkan Pak Yosep, meringankan Yosep? Atau juga ada sebuah analisa yang saya dengar bahwa bisa saja Pak Yosep ini dari TKP pagi itu pulang dulu membeli surabi untuk membuat sebuah alibi. Ini ada sebuah analisa seperti itu. Karena analisa itu tidak hanya 1, 2, bahkan sampai 100 lah. Sudah banyak kali dianalisa. Bagaimana mereka membuat alibi dan nanti siapakah saksi-saksi yang akan mematahkan alibi-alibi mereka. Teman-teman, luar biasa. Oke teman-teman, Pak Rohman menjelaskan begini. Pak Rohman ini sampai membentuk 2 tim saat awal penanganan kasus. Dibentuk 2 tim karena mungkin ingin sekali yakin bahwa kliennya dan klien-kliennya itu sama sekali tidak bersalah. Ya kita lihat saja nanti di pengadilan pembuktiannya. Terima kasih teman-teman atas perhatiannya. Mohon maaf atas kekurangannya. Terima kasih. Bye-bye.